Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa baik-baik saja. Semoga kalian di rumah baik-baik saja. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa berbuat baik. Jaga sholat kalian. Baiklah, seperti janji saya kemarin, yaitu akan mempraktikkan bagaimana menggunakan cat akrilik ini dari step by stepnya. Insya Allah video ini akan saya biarkan begitu saja, tanpa harus di speed, tanpa harus dipercepat, biar kalian itu tahu bagaimana cara dari awal melukis menggunakan cat akrilik. Namun yang akan saya praktikkan di sini, saya akan membuat suasana pantai yang berupa sunset yang sederhana sekali, yaitu menggunakan imajinasi, atau dengan kata lain menggunakan teknik yaitu ekspresif. Itu menggunakan kemampuan berpikir bagaimana cara menghadirkan suasana pantai pada saat sore hari di kanvas ini tanpa menggunakan contoh. Sebenarnya kalau menggunakan contoh itu lebih gampang, lebih baik mencontoh daripada menggunakan imajinasi. Karena saya ingin lepas begitu saja memberikan contoh pada kalian, agar pada saat melukis itu saya tidak tolak-toleh pada contoh saja. Biar saya lepas menguasai kanvas ini, begitu juga kalian, agar bisa melihatnya dengan enjoy. Baiklah, di sini sudah saya siapkan sini air seperti yang kemarin saya jelaskan. Ada kaleng bekas untuk mencuci kuas dan ada cat seperti ini. Ada warna kuning, oker, biru, putih dan merah. Di sini saya membuat palet. Ini adalah palet saya yang sederhana. Saya menggunakan triplek dan kertas nasi. Menggunakan kertas nasi agar mudah untuk dilepas ketika sudah selesai melukis. Baiklah, saya ambil terlebih dahulu untuk airnya, saya turunkan. Jangan lupa gombal atau serbet, itu untuk membersihkan kuasnya setelah dicuci. Sebentar, saya turunkan terlebih dahulu untuk catnya. Saya buka. Putih, oker, terus biru, merah, terus kuning. Sebelumnya saya minta maaf, bukan berarti saya mau menggurui kalian atau pemirsa. Tentunya di luar sana banyak yang lebih hebat daripada saya. Akan tetapi saya hanya ingin berbagi, ini teknik saya yang saya lakukan selama ini dalam melukis sesuatu untuk yang di atas kanvas. Cepon Reng Madura tak usah ceng-kencengan, engki mator sekelangkong. Ini air, saya tuang dulu ke kaleng bekas yang tadi untuk membuat tempat mencuci kuasnya. Baiklah, saya akan membuat sunset di sini. Ada beberapa pohon kelapa. Bagi yang suka untuk sketsa terlebih dahulu, boleh di sketsa terlebih dahulu. Bagi yang mau langsung, silahkan langsung, tidak masalah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah dalam melukis keberanian untuk mengeksekusi bentuk atau goresan di atas kanvas, agar pada saat menggoresnya tidak ragu. Kalau saya menilai sebuah karya seni, saya tidak akan menilai bagus atau tidaknya. Saya hanya ingin menilai bahwa dia itu serius melakukannya. Kalau dia mencontoh, dia serius untuk mencontohnya. Kalau dia ekspresif, serius untuk ekspresifnya.
Saya tidak memilih atau menggunakan cat, menggunakan pensil, menggunakan bolpen, drawing pen, tak masalah bagi saya. Akan tetapi seriusnya itu yang menjadi masalah bagi saya sendiri. Kalau menilai sebuah karya seni, apalagi menilai tugasnya siswa. Kadang ada siswa itu, dia itu melukisnya, pada saat dia menerima tugas melukis oleh gurunya tingkat SMA, biasanya bagi yang tidak bisa melukis, bagi saya itu biasa. Karena semua siswa tidak akan bisa melukis semuanya. Mungkin ada salah satu yang hanya bisa untuk melukis. Tapi jangan mengambil tindakan yang paling tidak terpuji. Contoh, tolonglah buatkan saya lukisannya. Tolonglah buatkan saya ke si A, ke si B. Atau di rumahnya ada tetangga atau si Pak Leknya atau siapa saja. Ingat, guru itu akan tahu itu membuatnya sendiri atau itu dibuatkan. Apalagi saya sendiri, saya akan tahu ini dibuatkan, ini tidak dibuatkan. Saya hanya butuh kejujuran kalian dan keseriusan kalian. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah kalau mau mencampur cat, umpamanya catnya mau digoreskan sekian, untuk di sini, untuk di paletnya, hendaknya kita berpikir bahwa saya harus menggores sampai sekian, ini habis. Kalau bisa jangan sampai kurang, karena kalau kurang, mencampur catnya itu kita susah untuk menyamai atau membuat sama catnya itu, karena agak susah kalau seperti itu. Baiklah, langsung saja saya ambil terlebih dahulu warna yang paling jauh terlebih dahulu dari sunset itu. Saya ambil warna putih dan saya ambil kuning. Ini ada putih, ada kuning. Oke. Selanjutnya saya gunakan kuas yang paling lebar seperti ini. Ini kira-kira sekitar 6 cm, Mereknya dari produknya Vitek. Mohon maaf, saya berarti bukan jualan, tidak. Kadang ada pemirsa itu yang tanya mereknya apa, berapa. Untuk masalah harganya silakan cek sendiri. Saya kasih air terlebih dahulu untuk memudahkan mencampurnya. Kuning dan putih untuk warna yang paling jauh. Kira-kira saya harus menggores dari sini ke sini. Kira-kira tingginya sekitar 10 cm. Kenapa begitu? Untuk memudahkan mencampur warnanya, untuk warna di atasnya atau di bawahnya. Kalau kuasnya agak lebar seperti ini, jadi pekerjaannya akan lebih cepat. Kenapa di sini lebih banyak putihnya? Karena nanti akan ada permainan perspektif warna, di mana itu warna dia akan lebih jauh daripada warna yang ada di sini. Jadi ada kesan menjorok ke sebelah kanan itu. Sini ada kuning saja di atasnya. Saya tambah air sedikit. Saya tambah air lagi. Sampai ke sini dicampur ke kuning dan putihnya sehingga menjadi soft seperti ini. Nah, yang di bawahnya juga sama, antara di sini dengan di sini sama. Karena sudah kuningnya tidak ada, saya ambil lagi. Ini namanya pisau palet. Kalau ini namanya palet, ini pisau palet. Itu bedanya. Ini pisau palet, ini adalah palet untuk mencampur warna. Kasih air dulu sedikit untuk memudahkan mencampur warnanya dengan warna yang ada di atasnya. Ya, kalau sudah seperti ini, di sini putihnya lebih kuat, di sini kuning saja. Langsung ke yang paling atas, mencampurkan oker. Di sini juga oker dengan kuning, oker dengan kuning, oker dengan kuning. Ini okernya. Saya ambil, saya taruh di sini. Ya,
ini oker. Ya, saya campur dengan kuningnya sehingga seperti ini. Taruh di sini. Saya tambah air sedikit. Antara kuning dengan oker yang kuning ini dicampur menjadi satu sehingga tidak ada warna yang patah. Digosok beberapa kali agar tidak ada yang namanya warnanya yang patah. Biar gradasi warnanya itu masuk dengan baik. Lalu di bawahnya juga sama. Kenapa melukisnya saya menggunakan dari belakang terlebih dahulu? Karena untuk memudahkan untuk membuat objek yang ada di depannya. Kalau sudah oker dengan kuning, kita tambah dengan merah dengan oker. Merah dengan oker. Saya ambil merahnya sedikit saja, taruh di sini. Nah, di sini. Merah dengan oker. Sedikit saja merahnya, campur di sini. Nah, seperti ini. Terus taruh di sini. Kalau sudah selesai, ditarik saja. Sehingga gradasi warnanya kelihatannya lembut. Setelah seperti ini, saya akan mencampur warna urinnya ini menjadi agak ada birunya sedikit. Ada merah, saya tambah biru sedikit. Ada biru, saya tambah sedikit birunya. Nah, dia menjadi coklat merah. Menjadi coklat merah. Taruh yang paling atas. Sudah mulai berkeringat. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi dia akan membentuk gradasi warna seperti ini. Terus yang di bawah sama di sini. Setelah selesai, ditarik saja sehingga dia itu membentuk gradasi yang lembut. Kalau begini tidak mau mencampur, sebaiknya kuasnya dicuci terlebih dahulu. Kuasnya dicuci, diserbet dengan bersih sehingga tidak ada airnya. Baru bisa untuk dilakukan kembali. Nah, ini. Kasih air sedikit karena dia itu yang di atasnya sudah mulai kering. Itulah cat akrilik. Dia itu mudah cepat kering. Nah, seperti ini. Dicuci lagi, diserbet. Nah, sehingga lembut sambungannya. Ya, seperti ini. Sudah selesai untuk gradasi warnanya. Sekarang tinggal membuat bukit yang daratan yang jauh, karena ini adalah suasananya seperti di pantai. Karena
Kenapa pantai itu saya buat lebih gampang? Karena tempat saya tinggal dekat dengan namanya pantai, yaitu Anyer Panarukan. Di sini adalah Panarukannya, Anyarnya di Jawa Barat. Inilah kota yang paling bersejarah di Indonesia, yaitu Anyer dan Panarukan. Disinilah tempat saya tinggal, namanya Panarukan, yang dikenal dengan 1000 km. Mohon maaf, promosi sedikit. Baiklah, di sini ada yang paling jauh, ada daratan yang paling jauh. Contohnya seperti ini saya buat. Ya, mulai tadi kuasnya belum diganti, masih tetap yang ini. Ya, seperti ini. Baru ada bayang-bayangannya, yang pantulannya, objek yang di atasnya. Baru ditarik saja, tarik lembut. Ya, seperti itu. Tarik lagi lebih lembut lagi. Ya, tekanannya jangan ditekan terlalu keras, sedikit saja. Nah, seperti itu. Terima kasih masih di channel saya. Sekarang tinggal membuat objek yang awan yang jauh. Nah, di sini saya buat pakai ini awannya, coklat yang agak muda, karena dia akan nanti membentuk perspektif warna dari muda ke agak tua. Saya ganti kuasnya yang lebih kecil ini. Nah, ini saya tambah kuning sedikit. Ya, sudah selesai. Di sini kalau tampak jauh ya dibuat kecil dan tipis saja untuk awannya. Nanti semakin ke sini semakin besar. Begitu juga semakin kuat untuk warnanya karena dia semakin dekat. Buat objek awannya agak besar karena semakin dekat, dan warnanya harus semakin tua. Yang di sini kecil. Buat agak yang lebih besar, terus di atasnya dibuat yang agak kecil. Biar tidak terlihat seperti ditata. Mungkin ini perlu di hair dryer menggunakan pengering rambut biar cepat kering. Hair dryer. Sebentar, hair dryernya masih diambil. Saya ulangi untuk objeknya yang ada di sini karena tadi masih agak basah.
Terus di bagian sini kasihlah ini, anggap saja di bagian belakang dari awan tersebut biasanya itu agak gelap. Biar terkesan ada awannya itu tidak bopeng. Baik, terima kasih. Saya keringkan terlebih dahulu pakai hair dryer. Hair dryernya angin dan panas, ada anginnya ada panasnya, jadi dia itu bisa cepat kering. Sudah mulai agak sedikit kering. Kalau melukis di luar ruangan, cat akrilik itu cepat kering ketika terkena oleh angin dan suhu hangat pada siang hari. Ya, ini sudah kering, sudah siap untuk melakukan membuat objeknya yang di depannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah untuk membuat objek yang paling depan, untuk membuat pohon kelapanya. Saya gunakan kuas yang agak sedikit pipih. Ini dari produknya Lyra. Ya, karena objek yang paling depan adalah objek yang paling gelap. Untuk membuat siluetnya, saya campur warna biru dan merah. Biru dan merah. Untuk membuat pohon kelapanya, saya buat agak banyak biar tidak mencampur dua kali, agar warnanya tetap sama. Saya kasih air sedikit. Tambahin lagi. Sudah mulai berkeringat, sudah mulai hangat. Oke, selanjutnya saya buat pohon kelapanya. Ada dua yang agak besar, ada beberapa yang agak kecil, karena ini suasananya adalah di pantai. Saya buat objek bawahnya terlebih dahulu. Saya buat seperti ada yang tinggi, ada yang rendah, biar tidak seperti pagar. Selanjutnya adalah pohon kelapa yang di bagian atas sepertinya catnya kurang. Saya ambil birunya terlebih dahulu. Merah masih ada. Kenapa memberikan air? Agar catnya tidak terlalu kental, agar menggores di atas kanvasnya biar lebih enak. Sebenarnya semakin airnya sedikit,
itu warnanya akan semakin bagus kalau cat akrilik. Baiklah, saya buat pohon kelapanya dulu dua yang agak besar. Tarik saja, semakin ke atas semakin kecil. Nah, seperti ini. Terus untuk daunnya kira-kira ada di sini. Pohon kelapa yang ada di Situ Bondo. Dari bawah, nariknya dari bawah. Nah, seperti ini. Ini pohon kelapanya yang kena penyakit, jadi tidak utuh untuk daunnya. Ya, kira-kira seperti itu untuk pohon kelapanya. Baru di bagian sini biasanya ada pohon kelapa dan ada buahnya di sini. Ya, di bagian sini saya buat lagi. Pohon kelapanya. Sedikit dia itu terkena hempasan angin. Seperti itu pohon kelapa yang ada di pinggir pantai. Baru yang bagian atasnya sedikit agak menutup karena dia itu masih baru saja kuncupnya baru saja janurnya keluar. Seperti itu. Terus ada lagi yang di sini yang agak kecil, di bawahnya ini agak miring sedikit. Catnya masih yang tadi. Nah, di bagian sini tempat untuk keluarnya pelepah pohon kelapanya. Kalau melukis di kanvas itu berbeda sekali pada media kertas. Kalau di kertas itu daya serapnya sangat tinggi. Kalau di kanvas itu agak licin sedikit. Tapi untuk memudahkan kuas itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Pohon kelapa.
karena ini ada efek anginnya, berarti agak bengkok ke sini, baru dibuat terus ke sini ya. Di sini juga begitu. Pohon kelapanya. Terus ada lagi di sini agak miring biar tidak terlalu kaku kelihatannya. Nariknya bisa dari atas atau dari bawah, asalkan pohon kelapanya yang lebih besar itu adalah yang di bagian bawah. Catnya masih kurang, saya tambah biar agak tebal. Terus di sini biar terasa ada anginnya yang berhembus, jadi gerakannya ke kelapanya seakan-akan ada hempasan angin. Terima kasih masih menonton di channel saya. Ini sudah mau hampir selesai untuk pohon kelapanya. Lagi di sini pohon kelapanya yang agak kecil, saya tambah airnya.
hampir mau selesai. Terima kasih masih tetap di channel saya. Yaitu jangan lupa sub dan like dan share agar teman-teman kalian bisa menikmati juga kegiatan ini, agar juga menambah informasinya. Bagaimana cara melukis menggunakan cat akrilik untuk step by stepnya. Ya, terus di bagian bawahnya saya buat ada rerumputan yang juga terpengaruh terhadap dia itu kena hempasan angin juga. Untuk membuat rumputnya tetap warna yang tadi, saya menggunakan kuas yang runcing. Katanya orang ini adalah kuas jarum. Nah, di sini. Tarik dari bawah untuk membuat rumputnya. Terus untuk posisinya silahkan jangan diatur. Untuk tinggi rendahnya dibuat tidak sama, biar tidak seperti pagar. Ada kalau pagar sama, kalau rerumputan seperti ini tidak sama. Seperti itu. Saya tambah di sini lagi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Biar kelihatannya tidak seperti diatur. Tinggal di bagian sini, setelah itu selesai. Untuk melukis sunsetnya yang sederhana, melukis pohon kelapa di pinggir pantai. Suasananya agak hangat sedikit, jadinya berkeringat biasa karena ini adalah di suasana pantai, yaitu Panarukan. Kalau di Panarukan dingin jadinya aneh. Yang jelas Panarukan itu, bentar dulu, untuk yang kurang jelasnya bisa kalian atau pemirsa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak masih menonton di video saya. Ini adalah melukis di atas kanvas step by stepnya. Sudah saya lakukan. Video ini tidak akan saya potong-potong, tidak akan saya percepat, biar pemirsa dari awal sampai akhir bisa mengikuti kegiatan melukis ini. Saya Muhammad Ramli, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacepot klunamira salalopot nyuun sapura. Terima kasih, matur sa kalangkong.